Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam renungan Minggu Tritunggal Maha Kudus ini. Ada sejumlah cerita yang berusaha untuk melukiskan keagungan, kebesaran Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seorang Rusia pernah berusaha untuk melukiskan kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan menggabungkan 3 batang korek api yang sedang bernyala. Kemudian seorang beriman lain lagi berusaha untuk melukiskan kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti uap, air, dan es. Walaupun berbeda bentuk, tetapi intinya satu, hidrogen dan oksigen. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada minggu ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengupas tuntas rahasia Tritunggal Maha Kudus. Tetapi justru melalui renungan ini kita diharapkan semakin mencintai Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kesatuannya dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang beriman. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan pada hari ini dalam bacaan pertama melukiskan tentang Tuhan yang berada di tempat yang tinggi di atas sana, dan sekaligus dia berada di bumi di bawah. Di atas langit yang tinggi Tuhan ada, di bawah juga dia ada. Di mana-mana dia hadir. Bahkan sekarang pun dia hadir dalam diri kita masing-masing yang mendengarkan firman dan renungannya pada saat ini. Kemudian dalam bacaan kedua akan kita dengarkan bersama, saudara-saudari terkasih, bagaimana Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus sebagai ahli warisnya, dan Roh Kudus sebagai penuntun hidup para murid. Dan setiap orang yang menerima Roh Kudus mengakui bahwa Yahweh adalah Bapa, Yahweh adalah Abba. Saudara-saudari terkasih, sedangkan Injil hari ini terdiri dari 2 bagian penting. Bagian penting yang pertama adalah mewartakan kabar baik di mana dan kapanpun kita berada. Dan pewartaan kabar baik ini terutama kita tujukan kepada mereka yang hidup dalam keadaan susah, mereka yang sakit, menderita, dipinggirkan dalam hidup sehari-hari. Dan yang bagian kedua tidak lain dan tidak bukan ialah terbuka sebuah kemungkinan untuk mengajak mereka menjadi pengikut Kristus dan menolong mereka untuk dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian Gereja Katolik, kita selalu mengawali dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seorang yang akan dipermandikan pun ditanda dengan salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada waktu seseorang menerima sakramen perkawinan juga akan ditandai dengan salib. Semoga Tuhan memberkati engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan hanya itu, tetapi pada waktu setiap orang yang meninggal yang akan dimakamkan pun ditandai dengan salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semua peristiwa kebaktian ini menunjukkan bahwa kesatuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah intisari iman kepercayaan setiap pengikut Yesus Kristus, setiap orang Kristen. Saudara-saudari terkasih, kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini tampak bahwa Bapa menciptakan langit dan bumi, Putra menebus manusia, dan Roh Kudus datang untuk menghibur, menolong kita. Dan disinilah karya penyelamatan Tuhan makin terasa bahwa Dia hadir dalam kesatuan dan menolong kita untuk diselamatkan dalam kekuatan kesatuan itu sendiri.
Dan untuk kita yang mendengarkan renungan pada hari ini, saudara-saudari terkasih, kita bisa belajar dari kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu sebuah sistem, sebuah cara kerjasama yang luar biasa baik. Bahwa Bapa punya tugas, Putra punya tugas, Roh Kudus punya tugas, sebuah sistem kerjasama dalam pembagian tugas yang serasi, sehingga mereka sungguh-sungguh membentuk sebuah kesatuan yang luar biasa untuk zaman ini. Tidaklah heran kalau ada seorang Swiss yang melukiskan kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti kesatuan bom atom yang utuh, yang kuat, yang memberikan tenaga, memberikan energi, memberikan kekuatan bagi kita sebagai orang beriman. Hidup dalam sebuah persaudaraan, persaudaraan yang menyatukan kita, persaudaraan yang menguatkan kita, persaudaraan yang membuat kita sanggup memberikan kesaksian kepada dunia bahwa Tuhan kita yang kita imani adalah satu. Tetapi kita yakin di dalam kesatuan Tuhan ini, Dia hadir dalam diri Bapa pencipta langit dan bumi. Dia hadir dalam diri Yesus Kristus, Sang Penyelamat, Sang Penebus yang menolong kita. Dan Dia hadir dalam Roh Kudus yang setiap saat menjadi penolong, penghibur, dan penguat kita dalam keadaan apapun. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berusaha untuk meneladani kesatuan, meneladani kerjasama, meneladani suatu persaudaraan yang kuat sekali di dalamnya. Dan inilah panggilan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang sedang pecah, berantakan, yang saling gontok-gontokan, sehingga kita sungguh menjadi seorang pembawa damai yang membawakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada sesama. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.